Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jika pada kesempatan sebelumnya telah membahas mengenai apa itu politik birokrasi, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas dinamika birokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sendiri pernah bersinggungan langsung dengan alur birokrasi pemerintah dalam mengurus administrasi surat atau apapun itu. Mulai dari hal yang sifatnya individu, misalnya seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, SIM, NPWP, SUP, sertifikat tanah, dan lain-lain. Berbagai komentar dan tanggapan warga dalam pengurusan administrasi bermunculan. Ada yang merasa puas karena pelayanannya baik. Ada juga yang merasa kecewa dan kesal karena pelayanannya yang lambat dan berbelit-belit. Ada yang marah dan makan hati karena harus melalui beberapa meja petugas. Apalagi petugas yang ditunjuk tidak ada atau sedang keluar. Bahkan ada petugas yang minta uang pelicin agar urusan bisa lancar dan cepat. Permasalahan-permasalahan di atas mengenai dinamika birokrasi di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bahwasannya setiap pengurusan apapun di instansi pemerintah terkesan lamban, lama, berbelit-belit, birokrasi yang panjang, pungli, bahkan suap, sehingga muncul istilah yang sering kita dengar, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tetapi sebagai warga negara yang baik, tentunya mengikuti segala aturan dan sistem yang telah diberlakukan dalam pengurusan apapun, mulai dari berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat. Akan tetapi karena kebutuhan akan surat-surat resmi tersebut serta keinginan pengurusan agar lebih cepat, tak jarang ada warga negara yang menyuap petugas. Padahal tiap instansi pemerintah mempunyai SOP atau standar operasional prosedur dalam melayani masyarakat. Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk penyelewengan dan bisa mendapat penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara. Lalu sehingga pada bulan Mei 2013 kemarin, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Pak Eko Prasojo mengungkapkan ada 7 realita kebobrokan birokrasi di Indonesia. Seperti yang pertama, pola pikir para birokrasi di Indonesia terlalu sesuai aturan. Lalu yang kedua, orientasi budaya kerjanya lemah. Yang ketiga, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Lalu selanjutnya yang keempat, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Yang kelima, banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. Lalu yang terakhir, pelayanan publik yang buruk. Nah, dari pernyataan di atas membuktikan bahwasannya reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, bahkan ada departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi di Indonesia belum berhasil. Masih banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum bahwasannya aparatur sipil negara tidak maksimal dalam mencurahkan kinerjanya dalam memaksimalkan waktu yang tersedia untuk peningkatan pelayanan publik. Maka tak heran dalam survei Doing Business pada tahun 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation di 181 negara, negara Indonesia sendiri berada pada urutan ke-129. Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia berada di urutan 20 dan Vietnam pada posisi ke-92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140.
Tetapi ASEAN sendiri perlu berbangga karena negeri jiran atau Malaysia sendiri dan Singapura mempertahankan posisinya di peringkat pertama. Disusul urutan berikutnya ada Selandia Baru, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Denmark. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang dimana birokrasi pemerintahannya telah berjalan dengan baik, disertai adanya indikasi rasa kepuasan dari masyarakatnya dalam menerima pelayanan dari pemerintahnya, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur kita dalam mencapai good governance tersebut. Di antaranya, the right man of the right place. Adanya analisis jabatan dalam penempatan seseorang dalam suatu jabatan. Kesesuaian jabatan dengan kemampuan aparatur tersebut akan memudahkannya dalam menerjemahkan isi kebijakan yang telah dibuat dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan atasannya demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dan jangan sampai terjadi pemerintah hanya bisa membuat peraturan saja namun tidak bisa melaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam menjalankan roda pemerintahan ada suatu hal yang sangat dijaga oleh para birokrat di Indonesia dan sudah menjadi rahasia umum juga, menimbulkan yaitu menutup aib sesama antar birokrat. Budaya kerja seperti ini yang menimbulkan dampak negatif yang luar biasa dalam mewujudkan good governance, bahkan menjadi hambatan utama dalam reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai kesimpulannya, bahwa reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah, bahkan sudah dibuat departemen khusus untuk menangani sistem birokrasi di Indonesia ini, masih ditemukan banyak celah-celah kelemahan yang masih kelihatan dan menjadi rahasia umum bahwa aparatur sipil negara tidak maksimal dalam mencurahkan kinerjanya dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk peningkatan pelayanan publik. Pengawasan menjadi elemen penting dalam jalannya roda birokrasi pemerintahan dan demi terwujudnya good governance agar bisa terawasi dengan baik. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang yang transparan pada era reformasi ini. Segala tindakan, sikap, perilaku birokrasi pemerintahan akan cepat disorot oleh media, baik media massa, cetak maupun elektronik, bahkan melalui medsos atau media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.